itu kan biayanya besar. Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi. Diskotik kecil, ada untuk kafe, untuk sate pijat, semuanya ada di sini. Daerah hitam kira-kira. Iya ya. Siang kesini aja nggak berani, pagi malam. Kita duduk sini Pak ya. Terus kemudian Bapak relokasi juga sama seperti Iya, jadi setelah kita ajak bicara, kita ajak rembukan selama 2 bulan mereka mau kita pindahkan ke tempat yang lain. Caranya sama. Caranya sama. Makan siang, makan malam. Diajak makan, diajak bicara. Bisa nggak seorang Jokowi tegas? Karena sepanjang kita bicara dari tadi, kayaknya akomodatif sekali sih orang ini. Enggak. Saya cerita satu. Pernah ada 6 PKL yang kita bawa ke pengadilan. Karena apa? Sudah kita peringatin lesan, masih bandel. Kedua masih bandel, ketiga masih bandel. Tertulis pertama, kedua, ketiga masih bandel, langsung kita ambil, bawa ke pengadilan. Dan divonis 4 bulan. Di penjara? Percobaan. Iya, tapi paling tidak ini kita ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa kota ini ada aturannya. Jangan semau gue. Itu kan biayanya besar. Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi. Bisa nggak kita dapat jaminan seorang Jokowi itu nggak main-main lah sama uang negara? Kalau saya, jangan membuat sebuah proyek, jangan sampai kita menganggarkan itu yang kecil-kecil tetapi banyak. Itu sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya. Sehingga saya lebih baik proyek di kota ini nggak banyak, gede, tetapi tepat sasaran, bisa dilihat, bisa dikontrol, bisa diawasi, sehingga yang namanya tadi masalah-masalah korupsi itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan. Itu aja. Ada berita yang mensinyalir bahwa ini ada nggak beres nih dari keuangan APBD-nya Jokowi. Itu kira-kira bulan Maret, bulan April tahun ini juga ya. Soalnya proyek Bapak itu membangun pasar dan lain sebagainya. Itu gimana kondisinya sekarang? Ya kalau memang nggak benar dicek aja. Kesalahannya di mana, nggak benernya di mana. Kalau memang itu secara hukum memang nggak benar ya sudah. Kalau memang nggak benar ya katakan nggak benar, jangan di ini dong. Jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi, jangan di ada kan itu yang tugasnya memeriksa ada, yang tugasnya di wilayah hukum ada, sudah. Kalau dari sisi ekonomis Pak, menguntungkan pengusaha menjadi pengusaha atau menjadi sekarang yang Bapak laksanakan? Ya, Mas Afif itu tahu gaji wali kota itu 6 juta, dipotong pajak menjadi 5 juta lebih dikit. Ya sudah, itu kan belum plus-plusnya. Plusnya ada tunjangan untuk tunjangan untuk makan 6 juta. Plusnya lagi apalagi? Ya tapi kok artinya gini, kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Joko itu, kenapa Anda mau jadi wali kota, mau mengabdi? Ya. Karena jadi pebisnis pasti bisa ratusan juta rupiah. Bisnis saya kan tetap berjalan, dan saya makannya kan dari pabrik. Kalau gaji sama yang dari wali kota itu 2 hari 3 hari kan sudah habis lah. Untuk kita ke kampung dia sudah habis. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di Kota Solo, melakukan penertiban PKL dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali?
inilah suasana malam di Kota Solo. Ini tempatnya kawasan apa Pak? Galabu, Geladak Langenbogan. Ini sengaja, Langenbogan. ini jalan ditutup ya Pak? Iya, jadi setiap hari sore jam 6 tutup sampai nanti makanannya habis, bisa sampai jam 12, bisa jam 2. Ini memang sejak awal, semenjak dulu atau ketika Nggak, Bapak sudah menjabat? ini baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun jadi yang kita lalu. desain untuk sebuah wisata kuliner malam hari, tapi pedagangnya kita seleksi dari PKL makanan yang ada di Solo. Kalau malam mereka biasanya bertebaran di sekeliling Kota Solo. Dulunya. Sekarang Sekarang kita lokalisir di di satu sini tempat. ya. Ini kan proyek Bapak semua nih. Iya. Dan Bapak nggak akan bisa jadi wali kota terus kan? Kalau misalnya ini tidak diteruskan oleh penerus Bapak nanti? Oh enggak. Pembangunan di Solo yang kita lakukan adalah berbasis komunitas. Mereka kita siapkan sebuah desain seperti ini, kemudian kita berikan ke mereka, dan ini dibersihkan oleh komunitas itu, dijaga oleh komunitas itu, dikelola oleh komunitas itu, dan ya terserah mereka, kalau mereka mau mati ya silahkan. Tapi mereka pasti ingin survive, ingin hidup. Inilah saya kira kita tidak ingin ada ketergantungan mereka kepada pemerintah kota. Jadi mereka kita beri investasi awalnya, selanjutnya mereka yang mereka yang menangani dirinya sendiri. Kita sambil duduk Pak ya. Kita sambil duduk. Minuman yang khas apa Pak? Ini ada jahe gepuk, Jahe. ada wedang serai, yang pokoknya yang anget-anget untuk malam hari. Kita bisa pesan Pak. Nah ini dia nih. Ini memang dari sananya begini Iya, atau kita itu untuk desain dulu kita siapkan untuk celemeknya, topi kopinya juga semuanya uniform seragam. Tapi sudah 3 tahun yang lalu, harusnya udah ganti. Bentar lagi mau kita ganti. Oke. Minta ini Mas jahe gepuk sama jahe kencur, jatah sama mendoan ya. Oke. Ya. Makasih Mas ya. Kasih. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di Kota Solo, melakukan penertiban PKL dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Ya, saya kira mengalokasikan sebesar-besarnya untuk yang berhubungan dengan rakyat kecil. Kalau masalah misalnya ini masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, saya kira memang harus mendapat porsi yang paling besar karena itu menyangkut sebuah tenaga kerjaan yang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan satu-satunya jalan ya alokasinya ke sana yang paling besar. Nah kalau terima kasih. Wah ini gepuk itu ditumbuk ya. Wah, ini unik nih unik. Oke. Tapi orang bisa berkatakan begini, iyalah Jokowi bisa ngomong begitu, Solo tuh kotanya kecil, jumlah orangnya sedikit. Kalau misalnya mereka bisa membuat pasar, bisa mengalokasikan PKL dengan baik, ya karena skopnya kecil. Saya kira tidak begitu. Solo memang kotanya kecil, tapi duitnya juga kecil. Mungkin ada kota yang lain yang gede, duitnya kan juga gede. Saya kira sama saja, problemnya sama saja, hanya ini masalah bagaimana mengalokasikan sebuah anggaran, sebuah budget itu ke tempat yang tepat, ke tempat yang benar, dimanage dengan baik, direncanakan dengan baik. Saya kira problemnya hanya itu. PAD-nya sekarang berapa sih Pak Solo Pak? PAD-nya sangat kecil sekali, 104 miliar. Dulu waktu saya masuk 53 lebih dikit. Nah, udah 2 kali lipat lah. Oke, 2 kali lipat. Kalau APBD-nya? APBD-nya yang terakhir kira-kira 780 miliar. Ya, kecil tuh, gampang mengelolanya. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu. Bukan gitu, kecil duitnya, jadi sulit mengelolanya. Kalau manajemen keuangannya, finance manajemennya tidak digarap dengan baik, tidak digarap dengan rinci, tidak digarap dengan detail, sulit itu. Serinci apa sih Bapak sebagai wali kota? Bapak kan punya kepala-kepala dinas, punya sekretaris daerah.
Itu apa namanya? Delegasi aja kan, tinggal Oh, enggak. Khusus untuk perencanaan, terutama dalam rencana APBD, saya tangani sendiri. Jadi setiap dinas harus menyampaikan presentasi, menyampaikan proposal apa yang ingin dilakukan tahun depan. Sehingga saya bisa tahu secara rinci, secara detail kegiatannya apa, kemudian duit atau budget yang ingin dipakai berapa, ukuran keberhasilannya apa juga jelas, harus seperti itu. Apa sih cita-cita Jokowi ke depan? Ya setelah nggak jadi wali kota ya kembali jadi tukang kayu lagi. Sederhana, simpel gitu aja. Anda tuh selalu menyebut diri Anda tukang kayu. Ya memang tukang kayu. Saya berangkat dulu 21 tahun yang lalu memang jadi tukang kayu lah. Gimana saya nggak menyebut diri saya jadi tukang kayu. Anda memulai bisnis sebagai pengusaha eksportir mebel itu dari skala yang sangat kecil? Bukan dari nol ya, dari minus. Dari minus? Waduh, terima kasih. Apa ini? Oke, terima kasih. Ini apa nih? Jatah pelunduk. Oh, jatah bakar, Isinya apa jatah ini? bakar. Jatah dibakar. Oke. Elah. Waduh. Dari nol, dari minus. Dari minus, karena saya nggak punya apa-apa, kemudian saya harus pinjam ke Modal? teman, ke modal, untuk mendapatkan modal, ya kan dari mulainya berarti kan dari minus. Ini kereta apa namanya, Pak? Ini namanya Sepur Kluthuk Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehab kembali, kemudian dijadikan kereta wisata. Sektor yang ditawarkan di Solo adalah pariwisata. Ini kereta lama sih pasti. Iya, ini kereta lama. apa namanya, Pak? Ini namanya Sepur Kluthuk Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehab kembali, kemudian dijadikan kereta wisata. Baru jalan sekarang lagi. Kapan mulai dioperasikan? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Kita naik, Pak. Iya. Wah, sudah rame. Tujuannya hanya untuk wisata? Iya, hanya untuk wisata. Yang paling seneng biasanya yang naik bule. Kalau Sabtu Minggu itu banyak sekali bule-bule yang ingin merasakan transportasi lama ya, karena ini masuk jalur kota atau hanya jalur kota. Jalur Jadi kota. masuk jalur kota, kemudian nanti di setiap titik heritage itu berhenti. Oh, ini berarti untuk fasilitas tur wisata juga, Pak ya? Iya, hanya untuk wisata, bukan untuk yang lain. Yang Bapak desain atau jadi program Bapak adalah mengangkat kembali Solo sebagai kota budaya dan kota wisata, kan? Ya, karena menurut saya investasi di bidang kebudayaan itu nanti bisa mengangkat reputasi kota. Kemudian pada akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau misalnya Bapak sukses mengurusi PKL, sekarang juga sudah mulai diapresiasi juga dalam tingkat internasional kegiatan budaya dan pariwisatanya Solo. Nah, buat masyarakat yang esensial, pendidikan, kesehatan, itu Jokowi ada programnya juga. Ya, itu sudah pertama kita buat, karena yang namanya basic need, kebutuhan dasar itu yang pertama ditunggu oleh masyarakat. Sehingga kita mempunyai yang namanya untuk kesehatan, punya yang namanya PKMS, jadi pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo. Jadi dibuat kartu, ada kartunya sebentar. Ya, ada kartunya seperti ini. Ini adalah sistem mempersiapkan sebuah sistem untuk jaminan kesehatan yang mengcover seluruh masyarakat yang memohon. Ada yang kartu gold,
Ini kartu gold. yang gold. Ya. Ada kartu silver. Ya. Yang dilayani apa? Ada semuanya di sini. Kartu gold itu pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Ya. Rawat inap di puskesmas. Ada puskesmas rawat inap juga ya. Ada juga. Kemudian ada layanan gawat darurat di puskesmas. Pelayanan tingkat lanjutan di rumah sakit Di rumah daerah. sakit juga ada. Tingkat lanjutan perawatan rumah sakit pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Pelayanan obat. Ini sudah apa? Jumlah membersnya, anggotanya sudah 176.000. 176.000. Iya. Gold itu untuk Gold itu yang untuk sangat miskin. sangat miskin. Silver untuk yang miskin. Silver untuk yang miskin. Ini untuk kesehatan ya. Kesehatan. Jadi kalau saya punya ini, layanan-layanan yang tertera di sini bisa Sudah saya ya, rasakan. tercover di situ. Oke. Ke puskesmas gratis, rawat inap di rumah sakit gratis. Kalau pendidikan? Pendidikan sama, kita ada lagi yang namanya ini BPMKS. Ini ada yang kartu platinum. Oh, ada platinum Ya, juga. kartu platinum itu dari apa? Seragam gratis, sepatu gratis, kemudian buku gratis, dan apa uang sekolah semuanya gratis. Ini yang platinum, Platinum ini untuk yang yang sangat miskin. sangat miskin ya. Ada platinum, ada goldnya berarti. Goldnya ada. Ini ada gold. yang miskin. Yang agak lumayan ya. Iya. Tingkat Ini yang silver yang abu-abu. abu-abu. Ya, menengah. Kelas Yang menengah bawah. antara yang miskin dan tidak masih. Tapi kalau masih menginginkan kita beri ini. Ini menyiapkan sistem juga. Jadi untuk apa tadi yang kesehatan kita setahun harus menganggarkan kira-kira 19 miliar. 19 miliar. APBD juga. APBD. Kemudian yang dari pendidikan kita menyiapkan 23 miliar per tahun. Khusus untuk beasiswa. Program-program ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pendahulu Bapak atau ini Ya, ini baru, terobosan? ini baru. Ini baru ya. Jadi apa itu yang kesehatan tadi baru 3 tahun yang lalu. Ini baru. Oke. Kegiatan-kegiatan semacam ini semuanya dari APBD. Dari APBD, ya. Sekali lagi tidak melibatkan swasta. Tidak, nggak ada. Sudah sampai rumahnya Pak Wali Kota nih. Iya. Ini rumah dinasnya memang merupakan salah satu tempat pemberhentian. Iya, Ada tur masuk ke dalam. Mas? masuk ke dalam nanti diterangkan Loji Gandrung ini dibangun tahun berapa, isinya di dalam apa. Wah, ada keseniannya juga tuh. Iya. Ada keseniannya juga. Kita lihat ya sebentar ya. Anda sudah menjadi wali kota dua periode ya. Kalau sampai selesai nanti. Iya. Buat Solo sendiri, cita-cita terbesar Anda apa, Pak? Ya, menyiapkan kota ini dalam jangka panjang untuk menjadi sebuah kota eko budaya. Sebuah kota budaya yang ramah lingkungan, yang hijau, yang green ini kira-kira yang. Dan ini konsep plan kotanya, rancang kotanya sudah kita siapkan sekarang. Sehingga siapapun nanti wali kotanya yang meneruskan itu tetap mempunyai guidance, tetap mempunyai panduan untuk melaksanakan, melanjutkan. Bisa juga tidak sama sekali kan, karena yang masing-masing pemimpin kan Tidak, karena yang konsep plan kota ini, rancang kota ini akan kita perdakan. Itu cita-cita Jokowi buat Solo. Sekarang cita-cita Jokowi buat Jokowi sendiri. Ya setelah selesai jadi wali kota yang kedua ini ya kembali lagi ke habitat. Jadi tukang kayu. Baik, kita sudah mendengarkan perbincangan saya dan Pak Jokowi selama kurang lebih 1 jam. Terima kasih Pak Jokowi atas kesempatan yang diberikan. Sukses atas apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan bisa sukses di masa yang akan datang. Amin.
Ya walaupun tetap akan kita kritik ya, pasti harus ada kritikan yang namanya pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-bapak. Sampai di sini tokoh kita akan jumpa minggu depan. Pak, pamit Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.